Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Haleluya. Merdeka. Tuhan Yesus boleh memerdekakan bangsa Indonesia. Yakin dan percaya kita boleh dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh dibebaskan. Pada saat pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan kehidupan kita. Mari datang dengan ucapan syukur. Katakan Engkau sungguh baik Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus. Engkau layak Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Bawa ucapan syukurmu. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Haleluya. Kau layak Tuhan. Terima pujian kami, Yesus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mau ucapan syukurmu pada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh Yesus. Yesus. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Dan kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau limpahkan kepada kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Tepat di hari kemerdekaan Indonesia ini Tuhan, kami boleh datang tempat ini. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kami Tuhan Yesus. Karena Engkau telah memerdekakan bangsa Indonesia ini. Sehingga pada saat pagi hari ini kami juga dimerdekakan. Kami boleh dibebaskan Tuhan. Untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Untuk kami memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus bagi bangsa kami. Kami rindu Tuhan curahan kuasa-Mu boleh terjadi buat bangsa kami. Kami rindu Tuhan hujan pertobatan boleh terjadi bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa yang datang boleh menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk kami muliakan, kami tinggikan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami jemaat-jemaat-Mu boleh datang tempat ini. Kami akan memulai ibadah pada saat pagi hari ini. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan Yesus. Melihat setiap hati kami Bapa. Kami membawa hidup kami. Layakkan Tuhan untuk kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Biar ibadah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Engkau layak Tuhan Yesus. Untuk kami tinggikan. Layak ditinggikan oleh bangsa kami. Kami rindu Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu. Katakan Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan dengan sungguh, Kau layak Tuhan kami tinggikan. Yesuslah Tuhan.
kita. Haleluya. Kurang kompak. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Kita boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Biarlah semua suku bangsa boleh datang tempat ini memuliakan nama Tuhan. Kita datang kepada Tuhan sebab tiba saatnya untuk kami memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul. Datang kepada Tuhan sebab Yesus yang layak kita tinggikan. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari kaum bapak-bapak. Waktu dan tempat kami persilakan.
Puji nama Tuhan saudara, pujian yang sungguh indah boleh mengajak kita untuk lebih lagi datang kepada Tuhan, amin. Puji nama Tuhan saudara, persembahan pertama akan dijalankan dan penjalankan Tokolekta bisa maju depan. Kita akan satu pujian, terpujilah namamu Tuhan, Roh kuat dan penuh kemuliaan bagi Allah kita.
bersama-sama. Aku bebas. Amin. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Pada saat pagi hari ini kita boleh datang tempat ini. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Engkau telah membebaskan hidup kami Tuhan Yesus. Pada segala hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Sebab hanya kemuliaan-Mu Tuhan yang boleh memulihkan hidup kami. Kami mau percaya kepada-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, pakai kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu, amin. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku.
dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu luar biasa, ajaib, dahsyat kasih-Mu, kemurahan, anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Satu bukti pada saat hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau dan sesama tubuh Kristus untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Ini semata-mata karena Tuhan Yesus yang telah mencurahkan kasih-Mu kepada kami dan memungkinkan kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Terimalah segala pujian kami bagaikan dupa yang berbaharum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan menyatakan kasih kuasa-Mu melalui firman Allah. Kami siap menerima kehadiran-Mu Tuhan, merupakan satu jawaban dalam hidup kami. Setiap persoalan, kesulitan apapun Tuhan, dalam pergumulan kami, hanya Engkau-lah yang sanggup menolong kami. Terima kasih sebabnya kami datang kepada-Mu, menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih kami siap menerima penyataan-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, memberikan pencerahan dan pemahaman dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih mempersiapkan hati kami bagaikan tanah yang baik dan subur, siap ditaburi firman Allah. Urapi telinga kami untuk mendengar dengan baik, pikiran kami fokus kepadamu Bapa. Sucikan ruangan dan setiap tiada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami, sehingga kami dapat konsentrasi kepada kehadiran-Mu. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu. Kami mau terima firman dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Semua baik. Sudah merdeka. Merdeka. Jasmani dan rohani. Jasmani di negara ini kita sudah merdeka selama 80 tahun. Sudah benar-benar merasakan kemerdekaan itu? Oh, belum katanya. Karena apa? Dalam kemerdekaan itu ada keadilan, kesejahteraan. Ya mungkin sudah sejahtera, tapi mungkin tentang keadilan saudara. Tapi tidak apa-apa. Sebab kita punya Tuhan yang maha adil. Membebaskan kita baik dari kuasa dosa, iblis dan maut. Dari Tuhan, dari yaitu daging dan rohani. Itulah Yesus Kristus. Namun saya tidak akan khotbah tentang kemerdekaan hari ini. Kami akan khotbah tentang yaitu sampaikan firman Tuhan untuk menikmati janji Tuhan. Mau menikmati janji Tuhan? Siap menikmati janji Tuhan? Haleluya. Di mana itu tertulis? Apa hanya sekedar diucapkan tertulis dalam Alkitab? Halo? Siapa yang telah menikmati akan kebenaran firman Tuhan digenapi? Angkat tangan. Oh, belum semua. Saya angkat tangan. Begitu banyak kami mendapatkan penggenapan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Kalau kami boleh berdiri saat hari ini karena kebenaran Allah, firman Tuhan. Karena Yesus Kristus, saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Hari ini kami memberi tema firman Tuhan, janji Tuhan bagi orang Kristen, ya, orang Kristen yang memiliki integritas hidup. Ayatnya sama minggu yang lalu. Ulangan pasal yang ke-24, Ulangan pasal 28. Tapi seluruh perikop ini yang saya sampaikan nanti. Tapi akan saya baca hanya ayat bagian atas dan bagian bawah. Yang tengah bagian saudara nanti. Simak saudara. Janji Tuhan bagi orang Kristen yang menjaga integritas dalam hidup. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 13-14, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kusampaikan pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau mengenai bicara tentang berkat, aduh rasanya senang semua, diberkati. Saudara berhasil senang, tapi sebelum berhasil ada perjuangan, ada pergumulan, ada pekerjaan. Tidak serta-merta berhasil, sukses, beruntung. Demikian pula berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, baik jasmani maupun rohani. Saudara, dalam pembacaan ayat ini ada dimensi singkat dari berkat Tuhan. Dimensi singkat dari berkat Tuhan. Saudara mengakui bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, karunia Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kebaikan bagi manusia. Apakah saudara mengakui berkat itu datangnya dari Tuhan? Mengakui? Apakah itu hanya karena usaha saudara, pekerjaan saudara, jerih lelah saudara? Ya, saudara, sangat miris kalau orang Kristen tidak mengakui bahwa segala sesuatu yang kita terima, berkat jasmani dan rohani itu berasal dari Tuhan. Sangat miris kalau mengakui bahwa itu karena hasil usaha saya, pekerjaan saya, karena saya rajin bekerja, saya berusaha mati-matian. Itu roh kesombongan, sombong dan congkak. Tidak mengakui bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Saya berusaha khotbah sesingkat-singkatnya. Tadi jam setengah 10 lebih ya. Sekarang ya setengah 10 lah, baru 7 menit. Singkat saja saudara, dari perikop ini temanya adalah berkat, saudara. Dan dalam pembacaan ini kalau saudara teliti, saudara ikuti pembacaan dengan cermat saudara, yaitu ada 12 janji berkat. Berapa? Katakan 12 janji berkat. Mau terima? Terima semua? Apanya satu? Siapa yang mau terima satu? Terima dua? Mau terima semuanya? Oh enggak mau. Amin. Saya mau semua saudara. Bukan serakah, tapi ini karena firman Tuhan. Nah saudara, kita lihat satu persatu apa itu berkat, 12 berkat janji Tuhan itu. Yang pertama, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diangkat, bukan dibanting, bukan dijatuhkan, bukan dibuang, tapi diangkat. Haleluya.
diangkat jadi pejabat. Seneng enggak? Diangkat jadi direktur. Diangkat jadi pegawai negeri. Itu diangkat banyak sekali. Ini janji Tuhan yang pertama. Tuhan akan mengangkat. Sudah alami itu. Edisi aku urip kok nangis sor. Abot. Salahnya Tuhan atau salah kita? Salah Tuhan. Kenapa Tuhan begitu? Salah kita. Jadi ini luas. Mengangkat, Tuhan mengangkat. Ya. Jadi Tuhan itu Bapa kita yang penuh dengan kasih, selalu mengangkat kita. Ekonominya diangkat, bebannya diangkat, masalah diangkat. Amin. Pagi ini janji Tuhan, bukan besok. Amin. Bukan yaitu 2000 tahun yang lalu, bukan, tapi hari ini. Tuhan akan mengangkat semua beban kita, masalah kita, penyakit kita. Amin. Yang kedua apa saudara? Berkat di kota, di desa, di ladang, di perusahaan. Ini yang kedua, berkat di kota, dimanapun saudara berada. Yang ketiga saudara, diberkati apa? Buah kandungan, hasil bumi. Apa saudara kandung? Bukan mengandung loh saudara di sini. Dikandung telah ide-ide kita, pemikiran kita, visi kita, rencana kita. Saudara punya rencana hidup pribadi seorang ibu, apa rencana saudara dalam keluarga rumah tangga? Rencana anak-anak muda, ide-ide. Diberkati cita-cita di sini dikatakan. Kalau saya katakan kandungan itu cita-cita yang dikandung. Tuhan akan memberkati terlaksana cita-cita itu. Acil, cita-citamu jadi apa? Halo? Cita-citamu jadi apa? Halo? Anak-anak muda dia punya cita-cita. Orang tua juga punya cita, anaknya nanti supaya bisa sekolah lebih tinggi, lebih pintar dari orang tuanya. Hasil bumi ini pertanian. 4, diberkatilah buah kandunganmu. Dikatakan di sini, tempat adonanmu. Yang keempat, ya, dikatakan tadi apa? Adonan ya. Adonan. Apa adonan itu saudara? Halo? Di sini bukan kanu bakulmu, betulnya. Maaf ini salah. Bakul itu tempat apa? Tempat nasi, tempat makan kalau dulu. Kalau bahasa Indonesia bakul itu apa? Pedagang, ya kan? Daganganmu diberkati. Adonanmu, makanan, minuman diberkati. Yang kelima, diberkati pada waktu kamu masuk keluar. Masuk kemana? Keluar kemana? Masuk keluar ini bukannya di rumah saja. Saudara masuk dalam pekerjaan, masuk dalam usaha, berarti memulai. Pada waktu memulai diberkati Tuhan. Usaha saudara, pekerjaan saudara. Yang keenam, singkat saja saudara, Tuhan menyertai ketika umatnya berhadapan dengan musuh. Amin. Setiap hari kita berhadapan dengan musuh, betul? Siapa saja musuh kita? Apa? Loh, setiap hari kita menghadapi musuh. Siapa saja musuh kita? Musuh itu tidak diundang teko dewi. Banyak musuh saudara. Musuh kita bukan darah daging, ya, tetapi roh-roh jadwal gelapan yang merasuk manusia. Kadang-kadang kita diam-diam berjalan saudara, kita dipisui orang kan. Nah,
Saudara melok misu berarti saudara kalah. Saudara sedang jalan enak, saudara dipotong. Ya kan? Singkat saja, musuh yang paling besar adalah hidup kita. Daging kita sendiri, bukan daging orang lain. Hawa nafsu, saudara. Keinginan daging. Ya, seperti itu. Berhadapan dengan musuh. Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, kita akan takut. Mazmur pasal 60 ayat 14, saudara pernah baca itu? Gimana? Jika Tuhan beserta kita, kita akan mengerjakan pekerjaan yang mampu melakukan perkara yang besar. Musuh yang besar pun kita akan menang. Amin. Selanjutnya saudara kasih yang ketujuh, berkat dalam lumbung dan segala usaha. Sudah punya usaha apapun, sekecil apapun, ini janji Tuhan. Lumbung, tempat penyimpanan harta saudara, makanan saudara, ya. Kekudusan itu berkat dari Tuhan, amin. Saudara percaya kekudusan itu berkat dari Tuhan, amin. Kekudusan termasuk yaitu isinya itu kemerdekaan. Sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, dari maut, sudah dipisahkan dari dunia yang akan binasa. Itu kekudusan, itu berkat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan kalau manggil saya, memilih saya, menjadikan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tapi banyak orang tidak menghargai itu, tidak ngerti apa arti kekudusan. Itu berkat yang luar biasa. Kalau saudara tidak dikuduskan oleh, tidak dipisahkan, tidak yaitu dipilih oleh Tuhan, saudara akan binasa bersama dunia ini. Mau? Tidak mau. Tapi banyak orang-orang tidak mau dikuduskan, tidak mau terima berkat ini, saudara. Sudah dikuduskan oleh Allah, sudah ditebus, dimerdekakan, tapi mereka masih hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Saudara, kekudusan itu berkat dari Tuhan. Dipisahkan, menjadi kemerdekaan juga berkat saudara. Termasuk istilah kudus di dalam Alkitab itu kita dipisahkan, kita dikeluarkan, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari kuasa dosa, itu namanya kudus. Kita dikuduskan, saudara. Nah, selanjutnya sudah kukas di sini dikatakan yang ke-9, yaitu Tuhan selalu memberikan berkat yang terbaik. Amin. Tuhan memberikan berkat yang terbaik. Berarti yang tidak baik bukan dari Tuhan. Percaya? Karena kita punya Allah yang baik. Nyanyinya baik sambil megal-megol begini, cuma nyanyi tok, tapi tidak merasakan bagaimana Tuhan itu baik. Berkat yang terbaik bukan berkat yang buruk, saudara. Tuhan bukan mencelakakan, tapi Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya. Selanjutnya yang ke-10, saudara kasih, yang membuka perbendaharaan dengan limpah. Perbendaharaan itu dalam Maliaki 3 ayat 10 itu langit-langit. Bukan langit-langit lakon ini, saudara. Di atas itu. Haleluya, mau dibuka perbendaharaan. Bendahara itu biasanya pegang apa? Bukan pegang buku, uang. Berarti keuangan. Dikatakan dengan melimpah, amin. Yang ke-11, saudara tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala, di atas, di depan, amin. Yang ke-12 apa, saudara-saudara? Selalu tetap naik turun. Kenapa saudara kok hidupnya naik turun? Seperti kapal selam, saudara. Muncul tenggelam, muncul tenggelam. Kalau ingin berkat itu naik terus, saudara jangan jadi orang Kristen muncul. Setia 1 minggu, 1 bulan tidak muncul. 1 bulan muncul, 2 bulan tidak muncul. Ya. Jadi naik turun, jeglong, saudara. Di sini janji Tuhan tetap naik bukan turun. Ingat tadi, apa enggak berkat 12 berkat ini?
Halo? Dengar sudah ya? Percaya? Percaya? Janji 12 berkat ini pagi ini diberikan kepada saudara. Mengapa Tuhan memberikan ini? Tujuannya apa, saudara? Tentu ada tujuannya. Yang pertama, saudara, ada 7 tujuan Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu besar. Amin. Dia lebih besar, terlebih besar dari semuanya. Dia maha besar, maha kuasa, berarti tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Lebih besar dari penyakit saudara. Lebih besar dari keperluan saudara. Lebih besar dari pergumulan saudara. Artinya apa? Sanggup. Sanggup apa? Sanggup membereskan semua masalah saudara. Aduh, ribu kocok abot banget, masalah terus menerus sambat bersungut-sungut. Karena tidak percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Saudara, jadi kalau saudara menghadapi masalah, kesulitan, saudara merasa terjepit, saudara terhimpit, saudara ingat Tuhan kita Tuhan yang besar, ajaib. El Shaddai. Yang kedua, membuktikan kedaulatan Tuhan. Dia punya otoritas, berdaulat, saudara. Jadi dia punya hak, istilah hak prerogatif sekarang ini. Tuhan punya hak untuk memberkati saudara, untuk menolong saudara, itu haknya Tuhan. Jadi bagaimana untuk kita mendapatkan, kerjakanlah bagian kita, selebihnya akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan punya hak penuh. Jadi kalau Tuhan punya hak penuh, saudara akan datang kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya, kita tak kira-kira saudara berhak untuk menikmati apa yang dimiliki oleh Bapa? Datanglah kepada Bapa. Yang ketiga, tujuan yaitu berkat Tuhan ini membuktikan Tuhan itu memelihara umatnya. Amin. Masih ada yang khawatir hari ini, sumelang, cemas, takut? Tuhan Yesus, salah satu khotbah Tuhan Yesus, saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang hidupmu, hidup ini, tubuhmu, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, ya, masa depan kita, bagaimana nanti. Ingat, lihat burung-burung di udara yang tanpa menabur menuai dipelihara oleh Tuhan, bunga-bunga. Ini bunga plastik, saudara. Kalau di Padang dikatakan ya lebih indah daripada istana Salomo, dihiasi oleh Tuhan begitu rupa. Dikatakan hidupmu lebih berharga dari bunga, dari burung. Amin. Itu dipelihara, apalagi hidup kita. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup? Matius pasal 6 ayat 33 itu caranya. Itu kuncinya. Isinya apa? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepada. Kalau saudara mungkin makan sandang, pangan, papan, saudara, itu yang dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia utama mencari sandang, pangan, papan yang diutamakan. Itu orang-orang tidak mengenal Tuhan. Kita sudah mengenal Tuhan, yang kita cari dulu adalah Tuhan yang sumbernya, saudara. Selanjutnya, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, membuktikan bahwa tadi dikatakan Tuhan itu baik, kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan itu baik, tempat berlindung, tempat kita mengadu. Selanjutnya, saudara kasih yang kelima, ingat di sini. Tujuan Tuhan memberkati saudara, membedakan bagi orang percaya dan orang dunia.
Kira-kira beda enggak saudara hidup saudara sebagai orang Kristen dengan dunia? Halo? Tujuan Tuhan menolong saudara, menyelamatkan, memberkati saudara, yaitu membedakan antara orang Kristen dan bukan Kristen, orang benar dan orang dunia, orang percaya Tuhan dan di luar Tuhan. Itu maksudnya saudara. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang lebih buruk daripada dunia, makanya tidak mengalami kebaikan Tuhan. Selanjutnya tujuan berkat Tuhan itu Tuhan menyatakan kasih setianya kepada kita. Kasih setianya. Dan yang ketujuh, menguji integritas saudara. Apakah saudara ucapan perkataan itu selaras? Saudara, apakah kehidupan saudara di dalam percaya Tuhan tetap intens? Apakah saudara dalam yaitu hidup kekristenan saudara dengan jujur, dengan tulus, hanya percaya Yesus bukan percaya yang lain? Saudara, ini 12 berkat disediakan. Ada 7 tujuannya Tuhan memberkati saudara. Tuhan menunjukkan, Tuhan ini loh, aku memberkati kau itu seperti ini. Tuhan itu luar biasa. Sekarang saudaraku kasih yang ketiga, cara untuk mendapatkan 12 janji berkat ini. Tadi 12 Tuhan berikan berkat, Tuhan hanya minta dua hal yang saudara lakukan. Firman Tuhan itu saudara dalam perjanjian lama itu ada 2 hal, berkat dan kutuk. Berkat kalau kamu percaya melakukan, kutuk kalau kamu tidak melakukannya. Ini 12 berkat Tuhan berikan. Sebelum ayat itu ada 12 kutuk. Sudah baca ini. Tidak akan saya sampaikan. Sebab saya sudah kasihkan mengenai kutuk itu hal suatu yang tidak menyenangkan. Saudara, suatu hal yang menyusahkan dalam hidup. Tetapi saya sampaikan 12 berkat di sini. 12 Tuhan berikan. Tuhan hanya minta 2. Banyak mana? Halo? Apa yang 2 ini saudara? Tuhan minta apa? Ya, ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ke-13 apa? Mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia. Apa itu setia? Utuh. Tidak dikurangi, tidak ditambahi. Betul? Jadi arti setia itu utuh. Bapak-bapak mau kesetiaan ibu di pagi? Mau? Halo bapak-bapak mau? Purun? Ibu-ibu mau kesetiaan suami saudara membagi kesetiaan suami saudara? Mau ibu-ibu? Kalau itu terjadi saudara, rumah tangga yang tidak bahagia. Kalau sampai konangan saudara, wah kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Apa dilakukan oleh bapak-bapak? Saudara, kesetiaan itu utuh, komplit, tidak bisa dibagi, tidak bisa dikurangi. Berarti hanya satu. Kita punya satu juru selamat, bukan salah satu. Satu penolong, bukan salah satu, tapi satu-satunya. Jadi seperti itu. Hanya Tuhan ingin saudara utuh percaya Tuhan. Utuh yaitu menerima firman, mendengar firman, mengikuti jalan Tuhan. Tidak yang lain saudara. Saudara punya, bapak-bapak saya tanya, apa bapak-bapak punya ada rasa punya cemburu? Ada enggak? Kalau enggak itu enggak normal saudara. Ibu-ibu ada rasa cemburu? Bilang enggak, bohong itu. Saudara pernah baca Tuhan aja loh cemburu saudara. Tuhan aja cemburu.
Kalau saudara punya will istilahnya, saudara percaya Tuhan tapi percaya yang lain, Tuhan pun cemburu loh saudara. Tapi cemburu ilahi, bukan cemburu buta. Ya, ini yang pertama, tidak panjang saya. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan. Yang kedua, saudara, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan tidak mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Ini yang kedua. Berarti lurus. Tidak tolah-toleh saudara. Kalau sudah menghadapi masalah tolah-toleh saudara, namanya bimbang. Waktu noleh ke sana, ada orang, ayo ikut saya. Usaha kok tidak maju-maju, usaha kok tidak berkembang, ayo ikut saya. Di sana lo bisa memberi pelaris. Noleh ke kanan, noleh ke kiri. Ke sana lo kalau ingin kaya, ayo kita ke sana. Dan bisa memberikan kekayaan. Akhirnya bimbang. Banyak orang Kristen yang terbawa. Apalagi sakit tidak sembuh-sembuh. Aku sakit tidak sembuh-sembuh. Saudara, jangan ke kanan dan ke kiri, berarti tetap pandang Tuhan. Jangan seperti istri siapa? Lot. Tuhan katakan kamu tetap berjalan terus, jangan menoleh. Lari, selamatkan dirimu. Tapi dia menoleh ke belakang jadi tiang api. Artinya apa? Lebih berat harta kekayaan daripada keselamatan. Lebih berat yaitu dunia neraka daripada surga. Binasa. Selanjutnya jangan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, yang sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu. Ingat tadi saya katakan apa? Allah cemburu. Betul ya? Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saudara, bagi orang yang masih punya kepercayaan di luar Kristus, jadi menyembah ilah lain itu kepercayaan di luar Kristus, dikatakan membenci Tuhan. Saudara punya berhala, punya ilmu yang saudara percayai lebih daripada Yesus, saudara dikatakan membenci Tuhan. Gelegere Kristen di gereja, tapi ternyata membenci Tuhan. Ini ayatnya. Halo? Jangan ada ilah lain. Mempercayai yang melebihi Tuhan, itu ilah lain. Saudara, ada istilah yaitu mendewakan. Bahkan dikatakan beribadah kepadanya. Taat kepada benda-benda itu. Oh, benda ini kalau cuma legi harus disuguhi. Nah, itu ibadah itu. Oh, kalau ini Senin Legi seperti ini.
Maaf saudaraku kasih, seperti babar itu. Jadi benda-benda yang dirawat, ada kapan maaf ya, ini dimandikan, itu beribadah kepada benda itu. Halo? Kok sepi? Membenci Tuhan. Tuhan membalaskan. Maaf saudara, perlu saya sampaikan, kalau saudara punya nenek moyang, ini biasanya orang, apalagi okultisme yang tidak percaya Tuhan punya ilmu-ilmu, diturunkan kepada anak, diturunkan kepada cucu, diturunkan kepada cicit, terus menerus. Puji Tuhan saya mengenal Tuhan saudara. Kalau enggak saya masuk neraka. Itulah saya dulu. Tapi saya bersyukur saudara. Itu bukan kebanggaan. Bagi firman Tuhan kekejian dan najis di hadapan Tuhan. Dikatakan itu akan turun-temurun kecuali dipotong saudara. Buat dibersihkan. Ini ilah lain ini membawa orang-orang Kristen membenci Tuhan, bukan mengasihi Tuhan, saudara. Dan dikatakan sampai keturunan ketiga, keempat. Tetapi saudaraku, bagi mereka yang telah dihapus, dipotong, ayat tadi dikatakan apa? Tetapi aku menunjukkan kasih kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintahku. Mau dikasih Tuhan, anak cucu saudara? Sekali lagi, ilah lain mempercayai sesuatu yang melebihi Tuhan, mempercayai benda-benda tertentu melebihi Tuhan. Mendewakan pekerjaan, bisa jadi ilah lain, harta, kekayaan, uang, ilmu pengetahuan, usaha, bisa jadi ilah. Karena itu saudara meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Sekarang yang keempat, sikap orang yang percaya. Bagaimana sikap kita untuk mendapatkan 12 berkat tadi? Ada seperti ini saudara. Sikap manusia dapat bertahan dalam keadaan yang tidak baik. Banyak orang-orang tetap setia, tekun pada waktu mengalami masalah berat, kesulitan berat, sakit penyakit, dan usahanya gagal dan hancur, dan tetap setia. Tetapi saudaraku kasih, banyak orang-orang Kristen justru pada waktu kelimpahan dia meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya saya sampaikan seperti ini. Hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Amin. Hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Sebab berkat itu bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Pekerjaan, uang, usaha bisa menjauhkan diri dari Tuhan. Bahkan berkat itu menjadikan sombong dalam hidup. Jadi hanya manusia yang berintegritas, kekayaan, keberhasilan membuat tetap hidup benar dan rendah hati. Amin. Sudah diberkati Tuhan, tetap rendah hati dan tahu bahwa itu dari Tuhan. Semakin setia, semakin tekun, semakin rajin mengerjakan keselamatan, beribadah kepada Tuhan, tetap menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan saudara berkelimpahan. Saudara, selanjutnya tadi ada 12 berkat. Apa yang saudara kejar? Saudara kejar berkat, kejar tayang, kejar target, kejar mujizat. Saudara akan babak belur. Banyak orang Kristen babak belur, jungkir balik,
penghasilan banyak tapi tidak cukup. Yang benar, saudaraku kasih, pagi ini kita kejar sumbernya. Amin. Kita datang kepada sumbernya. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan kejar berkat, bukan mujizat, tapi kita kejar sumbernya. Yosua pasal 1 ayat yang sering kita lihat di sini. Kita baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayo. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kita baca dengan suara keras. Sudah ketemu? Ayo kita baca. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sudah? 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau kemanapun engkau pergi. Beruntung kemanapun saudara pergi, saudara tinggal. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan dan mau berhasil beruntung. Tuhan minta 2. Haleluya. Dengar firman, lakukan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Kita hanya percaya, menyembah, mengandalkan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, dan apa yang terjadi kalau saudara? Maka saudara akan mujur, subur dan makmur. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tangan saudaranya kepada Tuhan, kita percaya.
melihat, tapi percaya. Percaya janji Tuhan. Haleluya. Dengan percaya saudara akan terima mujizat dari Tuhan. Dengan percaya sudah mendapatkan 12 berkat janji Tuhan pagi ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tangan saudara, kami hanya percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara yang percaya hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, bala 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 bala. Siara bala 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 bala. Meskipun kita belum melihat, tapi kita percaya janji Tuhan digenapi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan kami percaya hanya kepadamu, satu-satunya juru selamat dan penolong. Mohon dengan kasih Kristus Bapak Yohanes Suradi maju ke depan dan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan Engkau yang sudah berfirman dalam setiap kehidupan kami, Engkau yang sudah berbicara dalam hidup kami ya Tuhan, agar hidup kami apa yang kami Tuhan alami, ya Tuhan, tidak lain Tuhan, ya Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami tidak tahu apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang sudah berbicara pada ya Tuhan, pagi hari ini melewati firman-Mu ya Tuhan, melewati kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya kami menapai hidup ini ya Tuhan. Tidak semudah apa yang kami bayangkan ya Tuhan, tetapi semua Tuhan ya Tuhan yang kami alami ini Tuhan, tantangan, rintangan apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, tidak mengurangi kami untuk kami setia kepada Engkau ya Tuhan, meninggalkan Engkau ya Tuhan, jauh dari Engkau ya Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau di hari-hari Tuhan yang kami lalui Tuhan, mungkin dalam kelemahan kami Tuhan, baik tubuh kami, jasmani kami yang lemah Tuhan, tidak mengurangi kami untuk semangat kami Tuhan, untuk melakukan Tuhan segala pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah memberikan firman dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, beban masalah, segala penyakit ya Tuhan, boleh Engkau lalukan ya Tuhan. Kami bersama Engkau ya Tuhan.
Kami boleh menang ya Tuhan. Kami boleh kuat ya Tuhan. Tidak lemah, tidak ngokro ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Khususnya jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Ya Tuhan, permasalahan mereka, pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang senantiasa memberikan jawaban Tuhan. Memberikan Tuhan ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan pengharapan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya iman kami tidak ngambang ya Tuhan. Supaya iman kami tidak goyah ya Tuhan. Kami tetap bersama Engkau Yesus sebagai Juru Selamat. Satu-satunya yang kami sembah, yang kami puji setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Tanpa kekuatan dari Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, kekuatan kesehatan ya Tuhan. Berkati dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Berkati dalam setiap penyampaian firman-Nya ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan yang kedua. Kiranya Engkau sucikan dalam setiap tangan-tangan yang kami beri ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan saudara. Kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kalau mau diberkati, kita mau percaya, kita mau taat, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Amin. Persembahan kedua akan dijalankan dan penjalankan tokol kita bisa maju ke depan. Katakan hitam atau putih. Biar kulit hitam, kulit putih, Tuhan Yesus tetap cinta sama kita. Sungguh indah lawatan Tuhan. Biarlah